Salam Bapak Ibu Saudara, kita kembali bertemu di renungan firman Tuhan, renungan harian hari ini. Dan kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan April tanggal 1 2020. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan sama-sama, kita lebih dahulu berdoa. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, terima kasih buat bulan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami di bulan April ini. Kami boleh memasukinya dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melalui hari-hari yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan atas setiap kehidupan kami yang mendengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya memberikan firman Tuhan dengan judul realitas. Bapak Ibu Saudara, pengertian dari realitas sendiri adalah kenyataan atau fakta yang sebenarnya di dalam kehidupan yang kita jalani. Tentunya Bapak Ibu Saudara, di dalam pemikiran kita, kehidupan yang kita jalani, hal yang kita harapkan sesuatu itu berjalan dengan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengiring Tuhan Yesus atau kita sebagai orang-orang yang beriman, tentunya kehidupan yang kita jalani, tentunya kita harus mengerti realitas seperti apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara, nats yang saya akan bacakan buat kita semuanya di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai yang ke-41. Bapak Ibu Saudara, kisah yang terjadi waktu itu adalah murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus sendiri di dalam perahu, dan ada angin yang sedang melanda perahu mereka. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita akan mengerti kebenaran realitas hidup sebagai orang percaya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan tanpa berpikir hal yang negatif dan berpikir yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan yang kita jalani tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya menggarisbawahi di ayat yang ke-35 sampai yang ke-37. Bapak Ibu Saudara, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara, jadi realitas yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, dan Yesus ada dalam kehidupan kita. Yesus ada di dalam perahu rumah tangga kita, Yesus ada di dalam perahu pekerjaan kita. Bukan berarti keberadaan Yesus kita tidak punya masalah. Bukan berarti keberadaan Yesus kita sebagai orang Kristen kita tidak mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh manusia yang lain. Faktanya Bapak Ibu Saudara, Yesus ada di perahu itu, tapi tetap ada tofan, tetap ada angin badai yang menerpa perahu-perahu murid Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, realitas yang harus kita sadari dalam kehidupan orang percaya, Yesus ada dalam kehidupan orang percaya, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kita percayai. Tapi bukan berarti waktu kita mempercayai Tuhan kita tidak punya masalah, kita tidak punya tantangan, dan kita tidak mengalami kehidupan gejolak hidup yang dialami oleh manusia yang lain atau orang yang di luar Yesus. Terus kita nggak mengalami. Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh berkata kalau kita kenal Yesus saya nggak akan sakit. Kalau saya kenal Yesus saya akan pasti diberkati. Kalau saya setia, saya banyak berdoa, saya memberi pekerjaan buat Tuhan, pasti saya diberkati. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita setia, kita kenal Yesus, kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, tetap kehidupan kita pasti mengalami kehidupan yang penuh dengan masalah Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, realitas yang pertama, kondisi keadaan apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, justru masalah juga terus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak boleh berpikir begini, Tuhan aku sudah mengasihimu, aku sudah melayanimu, aku sudah mencintaimu, aku sudah baca firman, aku sudah berdoa, aku mengabdikan diri buat Tuhan, aku sudah memberi pekerjaan biar pekerjaan Tuhan dimuliakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh berkata, mengapa ini terjadi? Mengapa ini menimpa dalam kehidupan kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, realitas yang harus kita mengerti dari kisah ini, waktu murid-muridnya naik perahu dan Yesus di situ, tetap tofan tetap ada, badai tetap ada, masalah tetap ada. Sehingga Bapak Ibu, dengan pengertian ini kita mengerti bahwa kehidupan yang kita jalani harus seperti manusia yang lainnya.
Sehingga kita adalah orang-orang yang tetap menghadapi problem, masalah yang Bapak Ibu hadapi, dan kita harus mengerti bagaimana menyelesaikan masalah itu, tetapi dengan cara Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya menggarisbawahi di ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus, serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhannya di dalam perahu itu ada Yesus. Dan dikatakan jelas membawa Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan apapun yang kita arungi dalam hidup sehari-hari, di dalam hal apapun yang kita lakukan, di dalam hal apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan, di rumah tanggamu, dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, yang penting Yesus selalu disertakan dalam kehidupan kita. Sehingga waktu Bapak Ibu menyertakan Yesus dalam kehidupan kita, Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, Dia sebagai Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Waktu ada goncangan, waktu ada badai, waktu ada tofan, semuanya bisa diselesaikan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi harus menyertakan Tuhan dalam hidup ini. Harus Yesus hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jelas dikatakan di ayat 36 Bapak Ibu Saudara, mereka membawa Yesus. Dan Yesus duduk di perahu itu Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Dan seketika waktu berjalan terjadilah tofan yang sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ombak yang sangat besar sehingga air masuk, perahunya akan tenggelam. Untungnya di situ ada Yesus. Untungnya Tuhan hadir di tengah-tengah itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga masalah bisa dilalukan dan Tuhan bisa menyelesaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya satu hal. Waktu Tuhan menyertai kita, waktu kita menyertakan Tuhan dalam segala hal di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tetap mengalami realitas kehidupan yang penuh dengan masalah. Tetapi yang membuat kita beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu akan kuat. Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Karena Yesus ada di dalam perahu keluargamu. Karena Yesus ada di dalam perahu pekerjaanmu. Karena Yesus ada di dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka mendatangkan berkat dan anugerah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa serta Yesus dalam kehidupan kita. Adapun firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 8, itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ada perkataan firman yang luar biasa. Malaikat surga berkemah di kemah-kemah orang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai hidup orang benar, orang yang percaya Yesus dibenarkan oleh darah Yesus, maka malaikat surga itu pun menjagai kemah-kemah kita, menjagai kehidupan yang Bapak Ibu jalani dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, harus menyertakan Yesus di dalam segala hal. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi hari-hari yang kita hadapi, sertakan Yesus. Minta dan berseru kepada Tuhan, biar segala hal yang Bapak Ibu hadapi, Tuhan Yesus yang menyelesaikan. Lanjut Bapak Ibu Saudara, ayat 38 dan 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, saya garis bawahi kata peduli Bapak Ibu Saudara. Realitas yang kita harus mengerti, Tuhan kita Tuhan yang peduli. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang peduli. Kata peduli jadi Tuhan mengerti apa yang Bapak Ibu hadapi. Kata mengerti jadi Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu hadapi. Kalau Tuhan tahu, kalau Tuhan peduli, Tuhan juga mampu bisa menyelesaikan masalah kita. Makanya di ayat yang ke-39, lalu Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenang." Seketika itu juga ombaknya tenang Bapak Ibu Saudara, badainya tenang, tofannya juga tenang. Tetapi yang harus kita mengerti tentang realitas kehidupan yang kita jalani. Di balik kehidupan kita tetap punya masalah. Di balik Yesus serta dalam kehidupan kita, ada hal yang luar biasa yang harus kita mengerti. Tuhan peduli. Karena Tuhan peduli, maka dia bangun dari tidurnya dan menghardik angin itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang peduli. Kalau Tuhan Yesus tidak peduli, dia tidak akan menjadi manusia yang menyelamatkan kita dari segala dosa. Kalau Allah kita nggak peduli, dia akan diam di dalam kerajaan surga.
Kalau Allah kita tidak peduli, dia tidak membangkitkan orang mati. Kalau Allah kita tidak peduli, dia tidak mengubah air jadi anggur. Kalau Allah kita tidak peduli, dia tidak akan menolong orang buta sehingga orang buta itu bisa melihat. Sekarang menjadi masalah Bapak Ibu apa? Menjadi problem Bapak Ibu apa? Menjadi tantangan hidupan Bapak Ibu apa? Mungkin sakit penyakit, ekonomimu, utang piutangmu Bapak Ibu Saudara, keluargamu dalam kehancuran, hubungan suami istri yang tidak baik, hubungan keluarga yang tidak baik, pergaulan, dosa yang tersembunyi. Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Kepedulian Tuhan pasti akan bisa menyelesaikan setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi. Mari kita sadari bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan dia tahu bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Terus 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kalau kepada murid-muridnya dia berkata jangan takut, mengapa kamu tidak percaya? Jadi Bapak Ibu Saudara, yang diharapkan Tuhan Yesus dalam kehidupan murid-murid, supaya mereka jangan takut menghadapi apapun yang mereka hadapi. Makanya Bapak Ibu Saudara, di tengah ombak yang besar, di tengah tofan yang luar biasa, Yesus tidur. Itu berarti apa? Yesus mengalami ketenangan, kenyamanan yang luar biasa di balik badai kehidupan yang dijalani waktu perahu itu tergoncang. Makanya Yesus berkata, jangan takut, jangan tidak percaya. Aku ini Tuhan, aku ini Yesus yang mampu mengatasi segala masalah problem yang kamu hadapi. Maka dia berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, kalau konteks zaman yang kita hidupi hari ini, kita sudah jelas membaca Alkitab tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan kita boleh mengenal Allah itu menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa. Tentunya dari kisah-kisah Alkitab membuat kita harusnya mengerti, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh percaya. Kita harus percaya bahwa Allah kita Allah yang sama, tidak pernah berubah. Karena kita sudah mengerti dia seorang Tuhan yang layak dipuji, disembah. Dia Allah yang luar biasa, yang melakukan banyak kuasa dan mujizat. Maka daripada itu kita harus berkata, aku tidak takut dan aku percaya. Apapun yang terjadi, di balik apapun kondisi yang kuhadapi, Tuhan bisa menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Perkatakan Bapak Ibu Saudara, dan kita harus percaya satu hal, kalau Tuhan itu mengasihi kita, kalau Tuhan itu menyelamatkan kita, kalau Tuhan memedulikan kita, mari mendasarkan kehidupan kita dengan kehidupan jangan takut, dan kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau dia berkata kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan, terus ada perkataan, siapa dia ini? Kok angin dan laut pun tunduk kepada dia? Bapak Ibu Saudara, bayangkan angin, laut, ombak besar, tofan besar tunduk kepada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi masalah hidupan kita? Segala hal kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita mengenal Allah kita yang luar biasa, kita akan nggak ngomong gini, siapa gerangan orang itu? Kok laut, ombak besar bisa tunduk? Kita nggak perlu berkata seperti itu. Yang kita katakan, aku tahu Yesusku, aku tahu Tuhanku, sehingga Tuhanku bisa menyelesaikan masalah. Tuhanku bisa memberi kekuatan. Tuhanku bisa memberikan solusi dalam kehidupan yang ku jalani. Sehingga kita berkata, aku tidak takut dan aku percaya. Demikian Bapak Ibu Saudara, yang saya sharingkan firman Tuhan hari ini tentang realitas kehidupan yang kita jalani. Jadi orang Kristen menjadi orang Kristen lalu menjadi orang percaya, bukan berarti tidak punya masalah atau lepas dari masalah. Tetap masalah ada. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bawa Yesus dalam kehidupan kita. Sertakan Yesus dalam kehidupan kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus peduli dalam hidup ini. Makanya dia bangun menghardik angin itu. Dan ingat Bapak Ibu Saudara perkataan Tuhan, jangan takut, kamu harus percaya. Mari kuatkan hati kita. Tancapkan dalam pikiran kita. Sehingga selalu kita berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku pada Engkau. Aku percaya Engkau Allah yang peduli dalam hidupanku. Sehingga apapun yang terjadi dalam kondisi keadaan sekarang, aku percaya Tuhan pasti bekerja dalam kehidupanku untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas segala hal yang kami lalui. Bulan Maret telah kami lalui bersama dengan Tuhan.
Dan kami percaya kami memasuki bulan April ini, dan kami percaya Tuhan kami Tuhan yang sama, tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami mau berkata, bulan ini lebih baik daripada bulan yang lalu. Hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Sebab Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, penuh kuasa, dan peduli dalam kehidupan kami. Kami percaya satu hal, waktu kami menyertakan Tuhan di dalam perahu kehidupan kami, dalam perahu pekerjaan kami, dalam perahu rumah tangga kami, maka masalah badai apapun yang kami hadapi, Tuhan bisa menyelesaikan dengan perkara-perkara yang ajaib. Untuk itu Tuhan buat kami semakin tidak takut. Untuk itu Tuhan buat kami semakin percaya dan bertindak benar atas kehidupan yang kami jalani. Sehingga masalah apapun yang kami hadapi, kami mau berkata bersama dengan Tuhan, kami melakukan perkara yang besar. Doa hamba pada hari ini, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati orang percaya, orang Kristen di mana mau berada. Perlindungan, pagar, kasih anugerah Tuhan menyertai hidupan mereka senantiasa, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.